sudah melakukan panggilan itu untuk mengisi kuesioner tentang Pak Irwan ya. Nanti ini kan tadi berapa lembar tadi? 4 lembar ini tadi. Nanti anak-anak kita tulis dulu namanya, kemudian asal sekolah dengan tanggal. Jadi ini dibagikan, kalian baca dulu, kemudian diberikan tanda emoji. Tanda emoji itu ada tanda sedih, ada tanda biasa aja, ada yang senang, ada yang senang sekali. Yang senang sekali itu ya. Apa sudah mengisi nak? Sudah. Apa yang belum? Ada yang belum? Oh ada ya, silakan nak isi dulu. Oke, ibu mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mau mengisi kuesioner tentang Pak Irwan ya. Oke, ibu ambil ya. Ambil. Tapi namun sebelum saya ambil, mengucapkan banyak terima kasih dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ini Pak Irwan, kita akan diskusi mengenai tindak lanjut penerapan komunitas praktis di sekolah Pak Irwan. Pak Irwan, bagaimana pengalaman merintis komunikasi praktisi di sekolah Bapak? Alhamdulillah, pengalaman saya selama merintis komunitas praktisi di sekolah berjalan lancar. Namun masih ada beberapa kendala, yaitu masalah manajemen waktu. Nah, terus apakah capaian kegiatan sudah sesuai dengan harapan dan tujuan Pak Irwan? Kalau komunitas praktisi di sini masih berjalan, semoga pencapaiannya sesuai dengan rencana. Apa saja menjadi tantangan selama penerapan komunitas praktis di sekolah Bapak dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Tantangannya itu masih ada beberapa teman yang kayaknya kurang peduli dengan adanya komunitas praktisi ini. Tapi setelah diadakan pendekatan dan penjelasan tentang apa itu komunitas praktisi serta manfaatnya, lama-kelamaan mereka bergabung dengan sendirinya. Apa saja yang menarik Pak dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktis ya? Yang menarik itu ketika ada teman sejawat yang merasa ingin tahu apa saja itu komunitas praktisi, sehingga mereka datang sendiri bertanya tentang komunitas praktisi ini. Berarti tidak bagus jawaban yang begini. Pak Irwan, apa saja yang menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktis di sekolah Bapak? Yang menarik dalam pembentukan komunitas praktisi di sekolah, karena teman sejawat itu mendukung. Karena dengan adanya komunitas praktisi ini kami dapat berdiskusi secara bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah ataupun di dalam kelas. Diskusi berikutnya Pak Irwan, kita akan mengenai proses penerapan disiplin positif di kelasnya Pak Irwan. Pak Irwan, apa saja usaha yang sudah Bapak lakukan untuk mengembangkan budaya disiplin positif di kelasnya Pak Irwan?
usaha yang sudah saya lakukan untuk pengembangan disiplin positif di kelas itu awalnya bersama siswa membuat yang namanya kesepakatan kelas, sehingga siswa itu merasa sadar atau merasa mau sendiri untuk mengikuti atau menjalankan kesepakatan kelas yang mereka buat sendiri. Kemudian apakah capaian kegiatan sudah sesuai dengan harapan dan tujuan Pak Irwan? Capaian kegiatan ini karena masih sementara berjalan, semoga capaiannya menjadi pembiasaan untuk mereka. Kemudian bagaimana tanggapannya siswa Pak ketika Bapak menerapkan disiplin positif di kelas? Tanggapannya mereka merasa senang karena kesepakatan kelas ini mereka sendiri yang buat, sehingga mereka bisa melaksanakannya sendiri. Adakah tantangan selama diterapkannya proses tersebut Pak? Dan bagaimana solusinya menghadapi tantangan tersebut? Tantangannya masih ada karena di sini saya mengajar di kelas rendah. Biasanya itu ada siswa yang ketika melihat barang bagus, ada saja tingkahnya, misalnya merebut pensilnya temannya. Untuk mengatasinya biasa saya lakukan restitusi kepada anak tersebut. Kemudian bagaimana relasi Bapak dengan siswa selama penerapan disiplin positif di kelasnya? Relasi antara guru dan siswa itu lebih terasa nyaman, hubungan lebih baik, baik itu antara hubungan guru dan siswa. Kemudian perubahan apa yang Bapak lihat dalam hal berinteraksi dengan murid setelah menerapkan disiplin positif dalam pembelajaran? Di sini perubahannya karena saya mengajar di kelas rendah, di kelas 2 SD. Alhamdulillah setelah penerapan disiplin positif di sekolah, tingkah laku mereka itu berubah ke arah lebih baik, lebih santun kepada gurunya, kepada temannya, lebih saling menghormati. Berikutnya Pak Irwan, kita akan berdiskusi mengenai refleksi tugas yang akan Bapak bawa pada Lokakarya 3. Pak Irwan, apakah Bapak telah menyelesaikan tugas untuk Lokakarya 3? Alhamdulillah semuanya sudah rampung berkat kerjasama antara rekan sejawat dan orang tua siswa. Apakah Bapak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas tersebut dan bagaimana solusinya? Kesulitan yang saya temui di sini adalah masalah manajemen waktu. Biasanya susah dalam mengatur waktu untuk bertemu dengan orang tua siswa. Cara mengatasinya yaitu lebih awal saya menginformasikan melalui WA bahwa kalau bisa anaknya ketika pulang dijemput sendiri, tidak perlu dulu dijemput oleh langganan antar jemput mereka, sehingga antar guru dan orang tua siswa dapat berdiskusi tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Pak Irwan, berikutnya ini kita akan membahas tentang rencana yang akan dilakukan oleh Pak Irwan terkait praktik dan pembelajaran yang telah dilakukan mengenai penerapan disiplin positif di kelas dan perintisan komunitas praktisi. Pak Irwan, Bapak sudah mendapat umpan balik dari murid Pak Irwan. Apa perbaikan yang akan Bapak lakukan mengenai praktik penerapan disiplin positif di kelasnya Pak Irwan? Alhamdulillah respon dari murid itu bagus, walaupun masih ada murid yang suka mengganggu temannya, tetapi setelah dilaksanakan restitusi, dia tidak berjanji tidak akan mengulangi lagi mengambil barang temannya tersebut. Jadi jadi penerapan disiplin
positif ini sangat memberikan dampak yang baik buat siswa Pak Irwan ya. Iya. Nah, Pak Irwan, mengenai komunitas praktisi sekarang kita bahas ini, Pak Irwan, apakah sudah terbentuk komunitas praktisi di sekolah Pak Irwan? Iya, sudah terbentuk. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah berarti. Terus apa rencananya Bapak ini? Rencananya akan melaksanakan pertemuan setiap bulannya. Yang kedua, kami akan melaksanakan sosialisasi disiplin positif di kelas-kelas. Diskusi terakhir dengan Pak Irwan mengenai refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Pak Irwan, apa hal paling menarik yang Bapak rasa dapatkan setelah proses pendampingan hari ini, dan apa hal tersebut yang membuatnya menarik menurut Bapak? Alhamdulillah, yang menarik di sini karena ternyata rekan-rekan guru sepakat dalam merintis komunitas praktisi ini di sekolah. Dan saat ini kami sudah menerapkan budaya positif di masing-masing kelas kami. Kira-kira Pak Irwan, apa yang sudah baik dan yang yang harus diperbaiki dari pendamping di pendampingan berikutnya? Untuk pendamping, terima kasih atas saran dalam proses pembentukan komunitas praktisi di sekolah kami. Ya, sama-sama Pak Irwan. Oke, cukup sekian Pak Irwan diskusi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Siapa yang bisa pimpin doa? Ya, silakan bukan pimpin doanya. Ya Allah, selamatkanlah tubuhku, berikanlah kami barang yang baik. Amin. Terima kasih. Tadi dipahami apa itu kesepakatan kelas. Tugasnya sekarang menulis di notestick ini. Silakan. Kenapa dia tinggal? Oh, ini sambil dapat. Di beranya harus kayak begini ya. Ada yang selesai? Oke, yang selesai boleh tempel di atas. Bergantian. Bergantian ya, nanti teman ya. Oke. Yang lain. Bergantian nak. Ya. Di sini sudah ada kesempatan kelas yang
yang ditulis yang pertama itu katanya minta izin kepada Pak Guru kalau mau keluar kelas. Ada juga tidak boleh ribut saat belajar, tidak boleh menyontek, dan lain-lain. Tangan dulu hasil kesepakatannya. Hari ini sudah sarapan semua? Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Alisa masuk. Silakan duduk. Saya tanya kembali, sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah, naikkan bukunya. Alisa tahu kenapa Pak Guru panggil ke sini? Kenapa Alisa tadi terlambat ke sekolah? Oh, terlambat bangunnya. Boleh cepat pergi bangunnya, bangun subuh, salat, kemudian mandi, sarapannya. Alisa masih ingat kesepakatan kelas yang pernah dibuat salah satunya? Salah satunya tidak boleh terlambat ke sekolah. Alisa boleh tidak mengulangi lagi, tidak terlambat lagi ke sekolah ya. Alisa boleh kembali ke kelasnya. Furkan, tahu kenapa Pak Guru panggil ke sini? Temannya masih ingat kesepakatan kelas yang pernah dibuat? Salah satunya apa? Kenapa Furkan ganggu temannya? Saya ingin Bukannya kesepakatan kelas itu tidak boleh dilanggar ya. Furkan bisa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ya. Furkan boleh kembali ke kelas. Jangan ulangi perlakuannya. Tak boleh mengganggu teman lagi. Kembali ke kelas. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Siapa yang bisa pimpin doa? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sebentar kalau pulang langsung pulang di rumahnya. Kalau ada yang dijemput, tunggu penjemputnya. Jangan pulang bersama orang yang tidak dikenal. Kalau ada yang panggil, jangan ikut. Semua dijemput atau ada yang pulang sendiri? Kalau dijemput, tunggu semua penjemputnya. Kalau keluar dari rumah, biasakan tetap memakai masker itu di
Ya, maskernya di hidung bukan di dagu atau di mulut. Oke, terima kasih. Silakan boleh pulang.